kita mengatakannya, saya suka cita mengatakannya saudaraku. Kenapa tidak suka cita? Kawan-kawan saya, seumur saya 3 orang berkawan saudaraku, ya, sesama masuk fakultas kedokteran. Satu dari suku Padang, ya, Minangkabau, satu dari suku Karo, ya, satu dari Kristen, satu dari Islam, ya. Lalu kami berkawan, sama-sama umur panjang sampai sekarang ini. Tapi ada yang sudah pakai tongkat, ada yang sudah pakai kereta roda, dan kemudian dia lihat saya keliling-keliling Indonesia. Apa saudara komentarnya? Kaulah yang paling sehat, kaulah yang paling senang, karena kau melayani Tuhan. Dulu dia marah kepada saya. Ya, dia bilang, bodoh, kenapa kau tinggalkan? Karena saya meninggalkan pelayanan, masuk terjun full time ke ini. Saya waktu itu sudah dosen senior di Fakultas Kedokteran USU, ya, paling baik. Seminggu sebelum saya keluar, saudaraku, dibuat kuesioner, dibuat di situ siapa dosen paling baik, siapa dosen paling bagus isi kuliahnya, paling baik penyampaiannya, paling bisa dipakai, istilahnya di perifer, di desa-desa. Semua saya yang paling baik. Saya sudah mau keluar ini, tapi saya belum beritahu. Lalu kemudian mereka katakan, ya, masa enggak ya kamu yang paling baik? Saya pikir terima kasih Tuhan. Jadi kalau saya melayani Tuhan dengan sukacita, orang tidak bisa berkata dia melayani Tuhan karena nggak ada kerjaan yang lain. Saudaraku, kita melayani Tuhan karena kita suka melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena kerja Tuhan bukan kerja mocok-mocok. Kerja Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya mengajak saudara semua, baik di Sentani, baik di Manokwari, baik di mana saja di muka bumi ini, baik saudara-saudaraku, ya, kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, lalu kita merasa sangat berbahagia. Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita, lalu kita pun mau mengasihi Dia. Tidak ada terpaksa. Kenapa kita mau melayani jiwa-jiwa? Seperti tadi, kalau saya ditolong, dia pun bisa ditolong. Amin. Nah, Tuhan tidak pernah membedakan. Tuhan sayang sama semua manusia. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan bisa begitu sayang. Itu orang jahat sekali. Tuhan panjang sabar. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak cukup waktu malam ini untuk seterusnya bagaimana kita, tapi 3 perkara pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Dia ciptakan segambar dengan Dia. Dia ciptakan kita berkuasa, dan Dia ciptakan kita untuk berkembang biak. Saudaraku, bersyukurlah Tuhan berikan Tuhan Yesus untuk membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Satu waktu kita akan pergi, saudaraku, ke Yerusalem baru. Dan sekarang kita belum sampai ke sana. Mari kita kerjakan sungguh-sungguh. Mari kita sukacita berubah tiap hari. Mari kita sukacita tiap hari menyatakan Tuhan Yesus itu baik. Kuasanya ada dalam hidupku. Aku tidak bisa ditindak setan, tetapi Tuhan sudah memberikan aku kuasa hidup menang di bumi ini, mengalahkan tipu daya setan dan hidup mengikut jalan Tuhan. Mari kita bawa orang sebanyak-banyaknya supaya dia kenal kepada Tuhan dan hidup baru dalam Tuhan. Tahukah saudara, hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, seperti saya katakan tadi, kayaknya baru kemarin ini orang ini berkata saya lulus universitas. Nanti tengah berkata, adikmu lulus Universitas Cendrawasih. Ya, tapi sepertinya baru kemarin. Ya, sudah lebih 40 tahun. Saya rasanya baru kemarin, saudaraku, tamat SMA. Ya, masih gadis, 17 tahun saya masuk. Loh, kok sekarang sudah 77 tahun? Sebentar saja. Firman Tuhan berkata 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Katakanlah sesudah Nuh dikatakan manusia hidup 120 tahun. Sebentar saja. Dibanding sama kekekalan. Ribuan tahun, jutaan tahun, miliar tahun, tidak henti-hentinya. Hidup di dunia ini hanya sebentar, setitik saja. Tapi yang setitik itu menentukan bagaimana kita nanti di dalam hidup. Mari kita bersungguh-sungguh hati. Haleluya. Saya dan saudara tidak sering jumpa, ya, tetapi saya percaya saudaraku, ada Roh Kudus mengajari kita. Ada firman Tuhan yang hidup, karena Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 berkata, dia sudah menjelma menjadi manusia hidup di tengah-tengah kita. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah firman yang hidup.
Alkitab ini adalah firman yang tertulis. Hiduplah saudara seturut selalu dengan firman. Apapun kata orang, dengar sayang, apapun kata orang, kata Tuhan yang betul. Semua orang katakan kita baik, kalau Tuhan berkata kita jahat, jahatnya itu saudara. Karena kita diterangkan mengenai seorang anak muda yang mencari uang, kaya saudaraku, ya, dia berkata, senangkanlah jiwamu, cukup uangmu, mungkin sampai 7 turunan. Tuhan berkata, hai bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil daripadamu, mana itu semua? Nah saudaraku, kalau ditanya orang, pasti orang katakan itu orang berhasil, sukses. Ada 7 turunan hartanya, dan orang berkata, anakku kau turutlah si anu itu. Tapi kalau Tuhan berkata bodoh, bodohlah itu. Karena Tuhan berkata, dia kaya secara materi, tapi miskin dalam kerajaan sorga. Sayang, Tuhan mau kita kaya, senang seperti Taman Eden di bumi ini dan nanti di Yerusalem. Haleluya. Saya ingin meninggalkan saudara di Sentani, tapi kita sama-sama sukacita. Sukacita melayani Tuhan. Haleluya. Sukacita sudah diberkati Tuhan. Amin. Sudah dibebaskan Tuhan. Amin. Punya waktu di bumi ini untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Adakah saudara diberkati? Haleluya. Punya iman setahun lagi saya datang, saudara, kapan saja kita semua sudah bertemu semuanya. Amin. Ya, adik-adikku masih di sini setahun lagi. Tuhan menentukan di mana saja biarlah kita diberkati. Haleluya.